Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni masih melanjutkan pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di dalam masjid. Kita masuk ke poin ke-43 ya. Kesalahan di dalam masjid, poin ke-43, berkumpul di masjid untuk zikir pagi dan petang dengan cara dilakukan berjamaah. Jadi sebagian pemuda mereka berkumpul di masjid untuk melantunkan zikir pagi dan petang secara berjamaah. Zikirnya itu sendiri itu disyariatkan, tapi tata cara pelaksanaannya itu yang menyalahi sunnah. Karena hal tersebut tidak disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Kendati pun mereka membaca zikir pagi dan petang, tapi tidak ada riwayat atau dalil mereka membacanya itu, yakni zikir pagi dan petang itu secara bersama-sama atau berjamaah di masjid. Bahkan yang ada riwayatnya itu yang sebaliknya. Suatu ketika di zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, salah seorang ulama dari kalangan sahabat, beliau mengingkari satu kaum orang-orang yang beliau lihat mereka membuat halaqah. Halaqah itu perkumpulan ya, di masjid. Di depan mereka itu ada batu-batu kerikil. Kalau sekarang ini mungkin kayak tasbih lah ya. Yang mereka jadikan alat kerikil itu alat menghitung zikir mereka itu. Pada setiap halaqah itu, perkumpulan itu, ada pemimpinnya satu orang yang memberi komando. Jadi pemimpinnya bilang atau ngecek, bertakbirlah 100 kali. Lalu mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan apa, menghitung kerikil tadi itu. Lalu dia berkata, bertahlillah 100 kali. Lalu jamaah itu apa? La ilaha illallah, tahlil 100 kali. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, mereka baca 100 kali. Maka dilihat oleh sahabat Ibnu Mas'ud, salah seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi. Lalu beliau berkata, celaka kalian ini.
Wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian ini memiliki millah, yakni aturan yang lebih lurus dari millahnya atau aturannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Atau kalian sudah membuka pintu kesesatan? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di muqaddimahnya ya. Dan sanadnya itu hasan. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud tidak mengingkari bacaannya itu, enggak. Tapi yang beliau ingkari itu adalah apanya? Caranya itu. Karena tasbih itu, takbir, baca tasbih, takbir, tahlil itu disyariatkan. Ya. Tapi beliau radhiyallahu anhu hanya mengingkari caranya itu. Kenapa begitu? Karena tidak ada ketetapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama membuat kaidah bahwa ibadah itu terkait dengan 6 perkara: sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Apa? Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, dan tempat. Hafal itu. Kalau kita mau mengetahui sesuatu ibadah itu sunnah Nabi atau dia bid'ah, lawan dari sunnah itu, lihat dari 6 perkara itu. Dilihat sebabnya itu. Ada nggak sunnahnya? Walaupun sholatnya itu sendiri, walaupun ibadahnya itu ada syariatnya, tapi dia sebab melakukannya itu apa? Karena kita tidak boleh beribadah kalau nggak ada dasarnya. Tadi ditanya oleh Adinda, Ustadz itu ada, saya baca anjuran setiap atau selesai ba'da sholat maghrib, sholat 6 kali, 6 rakaat. Berarti ada ini, ada 3 sholat ya, masing-masing 2 kan? Nah. Sunnah, taubat, sama yang tadi. Nah, itu nggak ada sunnahnya. Sebabnya itu apa? Sholat taubat itu kalau kita berbuat dosa, tapi melakukannya terus-menerus dengan sebab tanpa sebab, maka ini sesuatu yang baru. Yang kedua, caranya itu bagaimana? Ibadah itu. Ada orang zikir misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sunnah gak zikir itu? Ada dasarnya. Siapa yang membaca la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka dia masuk surga, salah satunya itu. Tapi dia bacanya sambil nyanyi atau sambil joget misalnya ini. Maka yang jadi masalah itu apa cara itu? Jenis, sebab, cara, jenis ya kan? Ada orang berkorban pakai ayam 1 kontainer, sah nggak? Jawab Adinda, yang lain diam. Ada orang berkorban di hari raya kurban pakai ayam, tahu ayam? 1 kontainer ayam, banyak. Sah nggak? Kenapa? Nah, karena jenisnya itu sudah diatur. Yakni kurban itu berupa kambing berberi sejenisnya, atau onta, atau sapi sejenisnya, kerbau. Adapun yang lain nggak ada, walaupun jumlahnya banyak. Nah, itu jenis. Ikan juga, walaupun ikan paus. Saya mau korban. Ustaz Amri, mana Joni? Joni nggak ada ya. Saya mau korban. Oke, apa? Ikan.
gedang ikan paus gitu. Ya nggak ada, karena jenisnya itu sudah diatur. Sebab, cara, jenis, jumlah. Jumlah. Apalah misalnya jumlah rakaat sholat, nggak bisa kita buat-buat. Zikir, kau baca habis sholat zikir berapa? Subhanallah, subhanallah, baca 100 kali Ustaz. Alhamdulillah 100 kali. Allah Akbar 100 kali. Kalau yang itu Ustaz, yang pas hari Jumat Ustaz, katanya zikir 41 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Ada itu Ustaz? Nggak tahu saya. Katanya dihapuskan. Nggak tahu saya. Saya nggak berani bilang ada, berani bilang nggak ada. Kalau ada hadisnya sah, sahih riwayatnya, amalkan. Kalau enggak ya nggak usah. Sama seperti yang tasbih 100, alhamdulillah 100, nggak ada. Yang ada itu apa? Subhanallah itu berapa? 33 kali. Alhamdulillah itu berapa? Allah Akbar berapa ibunda? Digenapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100. Enggak ada dibaca 100. Kan banyak Ustaz. Iya banyak, tapi itu zikirnya sudah ditentukan jumlahnya, enggak boleh kita buat-buat sendiri jumlahnya itu. Sebab, cara, jenis, jumlah, waktu. Waktu juga gitu. Sholat duha jam 3 sore. Kamu nggak sholat apa? Sholat duha. Lah, duha itu sendiri namanya sholat pagi. Jadi harusnya waktunya. Sebab, cara, waktu, jumlah, jenis, tempat. Ada orang pergi haji ke Kerinci misalnya. Sah nggak? Sah nggak Dinda? Kenapa? Karena sudah ditentukan haji itu pergi ke Mekah dan sekitarnya. Nah itu. Tinggal itu aja kita lihat. Jadi nggak boleh kita merubah yang sudah ditentukan 6 itu. Paham? Jangan dirubah kalau sudah ditentukan. Sebabnya, caranya, jumlahnya, jenisnya, waktunya, dan tempatnya. Kalau sudah ditentukan jangan dirubah. Kalau tidak ditentukan jangan kita tentukan sendiri. Paham kaidahnya? Paham Adinda? Melapaskan niat. Tuh yang sholat kan suka tuh. Usolli fardol maghribi salasa rakaat. Itu coba tanya. Saya baca niat ini apa sebabnya? Ada nggak sebab dari Nabi SAW? Sedangkan yang namanya niat itu letaknya di mana? Di hati. Dan Nabi nggak pernah, bahkan Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Dan Nabi nggak pernah, bahkan Nabi mengatakan, "Iza kumta ila sholat fa asbiril wudu summa staqbilal qiblah fakabbiru." Kalau kamu mau sholat, kata Nabi, sempurnakanlah wudu, yakni sudah wudu, ngadaplah kiblat, takbirlah. Nabi gak bilang bacalah dulu. Dan gak ada satupun hadisnya melapaskan niat itu. Bahkan sebagiannya menyusahkan orang. Kenapa? Kenapa kalau tidak sholat? Anda tidak apal niatnya Ustaz. Lah benar ini. Saya sering menemui orang seperti itu. Belum lagi kalau bacaan-bacaan yang banyak itu. Kan kalau wudhu tuh ada yang baca doa waktu basuh muka ada, basuh tangan ada. Kan nggak semua orang sanggup menghafal. Betul nggak? Ada orang yang susah nih orang Indonesia di sholat.
Lihat orang Arab tuh sholat, dia berdiri, langsung Allah, berlihatlah orang Arab. Kalau orang kita bergerak, langsung ulang lagi. Saya pernah jumpai anak muda tuh sholat di samping saya, sholat Jumat. Sampai imam sudah baca sabihis marot, masih dia sholat fardu Jumat. Ulang lagi. Pas imam sudah ruku, baru dia ini. Terus habis sholat saya tanya, demi Allah ini benar-benar kejadian ini. Tahun 2006 di masjid di dekat pintu 2 Taman Mini. Saya benar-benar. Makanya saya ingat saya jadi pelajar. Saya tanya sama dia, masih muda. Waktu itu saya juga masih muda juga waktu itu. Umur 20 berapa. Dia lebih muda waktu saya. Lalu saya tanya, antum nih ngapain tadi sholat ulang-ulang? Jadi begini Ustaz, gitu. Kita itu sholat itu antara niat di dalam hati dan niat di mana? Mulut, dan gerakan itu harus serentak. Saya bilang, kamu sudah berapa lama melakukan ini? Dia sebutlah berapa lama. Pernah nggak sukses? Maksudnya itu pernah berhasil nggak serempak? Tidak pernah. Jadi kamu kayak gitu terus? Iya. Ya Allah, bayangkanlah. Padahal kata Nabi, kalau imam takbir, kamu takbir. Imam ruku, kamu ruku. Itu. Coba lihat orang Arab tuh sholat. Coba lihat orang Arab sholat. Dia datang masjid. Nah, ada gimana? Allah. Kalau orang gitu kan, rabun. Kamu tengoklah sebagian orang tuh. Iya mak, bener mak. Ini kami laki-laki tuh kalau ibu-ibu mungkin malas merhatikan orang dah. Kami laki-laki tuh seringnya merhatikan orang tuh. Beneran itu. Jadinya kamu, wah kamu ya. Padahal muda nih, udah kan. Sholat ngadap kiblat kan sudah ini udah kan ngadap kiblat, takbir Allahu Akbar. Yang namanya niat itu di mana, Adinda? Di mana? Niat. Seseorang yang melakukan sesuatu dalam keadaan sadar tanpa dipaksa oleh orang, berarti dia sudah punya niat, walaupun dia tidak ngecek kalau bahasa Bengkulunya. Ibunda tadi kan di rumah, ada tak depan pintu ngecek? Saya nak ke Masjid Al Khairah, saya nak sholat maghrib, habis sholat maghrib nak dengar ceramah Ustadz Amri. Habis itu sholat isya, ada tak ngecek itu? Tidak. Ibunda cuman mandi misalnya, atau wuduk saja. Lalu ibunda pakai baju, lalu ibunda pakai mukena, lalu ibunda permisi sama orang di rumah barangkali. Mak pergi dulu ya. Mana mak? Masjid. Ya kan? Lalu pakai sendal, lalu jalan, lalu ke masjid. Itu sudah niat. Nggak mungkin mak mau main bola. Pasti mau sholat, walaupun nggak disebut itu, karena letaknya niat itu di mana? Di hati. Kalau beda antara di mulut dengan di hati, mana yang dipegang niat itu? Kenapa? Karena letaknya di hati. Jadi nggak susah sholat itu sebenarnya. Yang membuat kita tuh, ini beneran ini, saya tuh nggak hafal niatnya Ustaz. Ya Allah. Itu Dinda ya. Ini gak usah lagi itu. Soli, nawaitu. Sudah. Takbir ya Allahu Akbar. Itu niat. Itu tadi itu. Jadi kita beribadah itu sebab cara. Ada gak cara Nabi sholat itu dengan melapaskan niat itu? Coba tanya. Ada gak hadisnya? Ya. Oh nanti ada nih bahasanya. Isbal itu memakai pakaian di bawah mata kaki.
hukumnya ulama berbeda. Sebagian menganggap itu yakni haram mutlak. Sebagiannya mengharamkan kalau terkait dengan sombong. Jadi kalau dia melakukannya karena sombong, maka dia berdosa. Kalau tidak, dia tidak. Ini termasuk yang dikhilafkan para ulama. Hukum imam yang isbal, ya itu nggak ada menjadi masalah, kecuali kalau dia menganggap bahwa isbal itu namanya haram mutlak, lalu dia melakukannya, berarti dia melanggar keyakinannya sendiri. Wallahu a'lam. Ya, apa? Tadi mau nanya angkat tangan. Kalau kita lagi sholat, kalau kita bersuara itu terdengar orang. Nggak boleh, nggak boleh. Nabi SAW pernah habis sholat dia nanya, siapa tadi yang membaca sama-sama dengan aku? Itu Nabi loh. Nabi itu siapa yang paling khusyuk sholatnya, ibunda? Nabi lah. Nabi aja terganggu dia. Apalagi kita orang itu. Apa? Anda baca itu cukup terdengar kuping atau telinga kita sendiri. Nggak boleh mengganggu orang kanan kiri kita, depan belakang kita dengan bacaan kita itu. Nggak boleh. Kita cukup bergerak saja bibir. Itu. Cuman kadang juga jadi imam tuh kadang terdengar juga kan karena mic-nya sensitif itu kadang. Sebenarnya itu bacaan tuh ya cukup terdengar. Bahkan Nabi tadi itu ada hadis Nabi melarang habis sholat, siapa tadi yang ikut membaca bersamaku? Nabi larang. Ya, kita kembali ke tadi ya. Ya, ini. Doa apa itu? Jangan lupa niat. Oh, ya gak ada. Niat maksudnya itu kalau niat ya harus. Tapi yang kita maksud di sini melapaskan niat. Paham ya? Niat itu ya haruslah. Masa orang mengerjakan sesuatu nggak ada nih niatnya, berarti dia melakukannya dalam keadaan nggak sadar atau dia melakukannya dipaksa. Itu berarti kita, apalagi seseorang dia dari sebelum bangun dia sudah niat ini, ya kan, masang niat istilah kita dah. Lalu dia pakai beker dulu, ya kan. Apalagi dia lah nyiapin bahan makan sahurnya, berarti dia sudah punya niat tanpa dia membaca nawaitu sauma qadin an adai fardi sahri Ramadona hazi sanati. Kok Ustaz apa ya, dulu juga diajar gitu. Sesudah itu saya lagi ternyata nggak ada, diperiksa hadisnya tuh nggak ada. Ya udah kita sahur ya bangun aja. Sunnahnya itu baca Bismillah udah. Makan sahur itu sendiri berarti kita sudah niat puasa. Karena sunnah puasa itu apa? Ya, silakan. Bagaimana dengan sholat jamaah? Pakai niat tidak? Misalnya jamaah takdim dan Iya sama, tetap pakai niat, tapi niat itu hanya kehendak di dalam hati, tidak dilapaskan. Paham nggak? Niat itu di dalam hati. Mungkin maksudnya Ustaz ingin lebih menyentuh. Ya Allah sangat. Aku ingin sholat tahajud ini untuk aku selama ini. Mungkin situ ingin lebih menyentuh. Iya, kita tidak nafikan itu. Tapi yang jadi masalah melapaskan niat itu. Melapaskan niat itu. Sampai ada seorang ulama
Saya Utsaimin namanya. Saya baca di anekdot humor salafi apa. Jadi ada suatu ketika beliau sedang duduk, lalu ada orang sholat. Dia baca itu usolli fardhu apa itu kan. Terus kata Syekh itu kurang kau tuh, harusnya kau sebut nama masjidnya, nama imamnya kau sebut. Saya ketawa orang. Ini lucu aja ya. Tanggung nian kau tuh maksudnya itu. Namun walaupun kita nggak sebut salah sarokaatin, ya kita udah tahu lah maghrib itu berapa rakaat. Kenapa Anda sebutkan salah sarokaatin 3 rakaat? Ya memang maghrib 3 rakaat. Paham sampai sini? Tapi kita nggak boleh keras juga kepada saudara-saudara kita yang mengamalkan itu. Ya enggak, saya juga tidak memaksa. Anda mau mengamalkan itu terus ya silakan. Tapi ini namanya ngaji. Paham sampai sini jamaah? Kita ngaji dengan saya bebas, nggak ada enggak. Kalau Ustaz Amr itu. Latihan bahasa Arab. Iya kan? Kenapa niat pakai bahasa Arab? Apa niat nggak bisa pakai bahasa Indonesia? Kalau gitu dia nikah harus pakai bahasa Arab juga. Zawad juga, ya, aku nikahkan kan? Nggak boleh dia aku nikah pakai bahasa Arab juga dia nikah. Dia khutbah nggak boleh pakai Indonesia juga. Kalau dia mau alasannya pakai belajar bahasa Arab, berarti dia harus pakai bahasa Arab semua. Ya ini kita ini aja ya. Maksud saya ini ya karena ini dalam rangka belajar gitu. Maksud tadi itu terikat dengan 6 tadi itu sebab, cara, jumlah, jenis, waktu dan tempat. Caranya itu bagaimana? Cara tadi, cara sholat Nabi itu gimana? Kan kita baca sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat, kata Nabi. Nah, Nabi ada nggak melapaskan niat itu? Kalau gitu Ustadz kita nggak usah berniat, tapi niat itu di mana? Di hati. Bahkan niat itu, ya ini salah satu manfaatnya itu bisa membedakan yang sunat dengan yang wajib. Tanpa harus kita melapaskannya. Karena niat itu apa? Al-qasdu dalam bahasa Arab. Jadi niat itu adalah kehendak. Bahkan seseorang itu akan dinilai dengan niatnya. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Seseorang itu akan dinilai dengan niatnya. Walaupun dia melapaskan niat, usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala. Dia lisannya menyebut lillahi ta'ala, apa artinya dah? Karena Allah. Tapi ternyata dia sholat karena ada calon mertua. Yang tahu siapa? Yang dinilai yang di lisannya, yang lillahi ta'ala, atau yang di hatinya? Ayo ibunda, yang dinilai yang lillahi ta'ala di lisannya, di mulutnya, atau yang di hatinya karena mertua? Ah, itu. Jadi mulutnya walaupun lillahi ta'ala, ternyata dia sholat karena ada calon mertua. Coba Anda bayangkan kalau semua jamaah itu baca usolli sekencang-kencangan. Pasti nggak ada yang berhasil sama kayak anak muda tadi. Usolli. Wow, ulang lagi. Yang sebelah tuh kan, woi, kau. Ambo juga nak usolli. Padahal gampang aja kata imam, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kalau imam takbir, kamu takbir. Imam itu dijadikan diikuti panutan. Apabila dia takbir. Kalau dia ruku. Itu mudah jadinya. Sekarang saya tantang. Wah, ya bagaimana nantang ya. Anda yang ngotot mau baca niat dilapaskan, coba Anda waktu azan baca niat dong. Jangan sholat aja, jangan wudhu saja, jangan apa lagi? Puasa saja, jangan zakat, azan juga Anda baca niat azan dulu, lapaskan.
sengaja aku mau azan di masjid Al-Khair, ya kan? Azan subuh lillah, baru azan. Daripada Anda baca sholawat, itu kan nyusahin jadi. Ya udah dia niat, lihat anak-anak kita. Saya senang niat di masjid ini, anak-anaknya berebut mau azan. Di masjid lain jarang, sampai usit, sampai uang pimpa. Ya Allah, semoga Allah merahmati anak-anak masjid Al-Khairat ini. Berebut dia, tadi ya, mambu kau terus gitu. Dia nggak dapat pahala. Lihat, nggak ada. Coba bayangkan kalau disuruh melapaskan, mungkin mereka boleh udah apa niatnya. Mudah kan? Apa dia nggak punya niat? Punya dia niat, orang dia ngotot, pasti punya niat. Bahkan niatnya kuat lagi, azam. Azam tuh udah bener-bener sungguh-sungguh gitu. Aku mau sampai duduk di situ, bayangkan. Bahkan siapa yang ini berhadapan dulu, saking niatnya tuh kuat dia gitu lah. Coba emak tadi mau sudah niat, bahkan kuat niatnya mau puasa, bangun subuh sahur, udah minta bangunkan ke anak, bangunkan emak yo, sudah siapin lagi lauknya, tinggal manekennya kalau nak dipanaskan. Berarti sudah punya niat, walaupun nggak baca nawaitu sauma qadin. Nah Ustaz, kalau diamalkan juga ya capek aja. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak menurut contohku, maka tertolak. Lita aja. Azan dalam kubur itu menyalahi apa tuh? Cara, waktu, jumlah, jenis, yang keberapa? Tempatnya kan? Di mana tempat di dalilnya dalam kuburan itu? Azannya itu ada, syariat azan itu ada memang di satu sisi. Makanya kalau dalam ilmu usul bid'ah itu ada bid'ah itu dia bid'ah idofiyah namanya. Jadi dilihat dari satu sisi dia ada dalilnya, tapi dilihat dari sisi yang lain 6 tadi itu dia nggak ada. Misalnya bid'ah ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, itu dilihat dari sisi manapun nggak ada, karena memang nggak ada dalilnya. Ada Nabi sudah, bahkan ada riwayat ya, bahkan Quran tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Kalau azan itu di satu sisi ada dia riwayatnya, yakni azan itu sendiri, tapi yang jadi masalahnya itu tempatnya di dalam kuburan itu. Faham sampai sini Adinda? Ini kita ngaji benar-benar ini. Tapi saya kembali ke tadi. Kalau Anda juga jemaah Al-Khairat masih juga mau melapaskan niat, ya nggak masalah juga. Terserah. Merdeka nanti. Hah? Dosa? Ya nggak semua orang berbuat salah itu langsung kena dosa. Kalau saya pribadi, saya sudah mempelajarinya, sudah berilmu, bahkan saya mendakwakannya itu salah. Saya masih juga melakukannya, berarti saya menentang. Kan kata tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah tidak menurut contohku, maka karena orang yang membuat syariat itu berarti dia menganggap Nabi itu tidak sempurna. Ada yang tidak diajar oleh Nabi. Gitu. Boleh apabila seseorang dia belum menyolati yakni jenazah, sementara jenazah itu sudah dikubur, maka dia boleh sholat di atas kubur itu. Yakni sholat apa? Sholat apa? Sholat jenazah itu boleh. Kenapa? Lah Ustaz, bagaimana larangan sholat di kuburan? Itu yang dilarang di kuburan itu yakni sholat yang ada ruku dan sujudnya. Karena sholat
jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Maka boleh, dan Nabi SAW pernah melakukannya, para sahabat pernah. Jadi kita kalau ada saudara kita sampai dia lah dikubur, boleh kita sholat. Saya ada di Bengkulu ini berapa kali saya, karena telat lalu dikubur, saya tunggu udah orang sepi supaya jangan timbul fitnah kan, nah, saya sholat sama kawan-kawan jamaah. Iya, kalau telat boleh. Kalau selain sholat jenazah nggak boleh. La taj'alu kuburo anbiya'ihim masajid, kata Rasulullah. Jangan kamu jadikan kuburan itu seperti masjid. Kalau ini kan minta perlindungan dari setan, terus sholat. Ya nggak ada. Tidak ada bacaan. Tidak ada bacaan apa-apa. Tadi hadisnya tuh. Iza qumta ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilal qiblah fakabbiru. Nabi enggak mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Bacalah a'udzu birabbin nas, enggak. Bacalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Enggak ada. Yang ada Nabi, apabila kamu mau sholat, sempurnakan wudu, ngadok kiblat, takbir. Udah. Enggak baca kita ada orang itu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Woi, Ustaz lah, woi, Imam lamunian. Ambo kuna. Jamaah seneng loh kalau imamnya ini. Allah sikat ya. Nah, lurus rapat Allahu Akbar. Lihat imam, Anda pernah nonton nggak imam-imam Masjidil Haram? Pernah nggak nonton? Ada nggak dia? Sorry, yang sudah saya sudah baca. Sorry, nggak ada. Istawu, ya kan? Waqtadilu, luruskan dan rapatkan. Sufufakum, udah begitu kan? Allahu Akbar. Enggak ada kita dengar usul. Allah. Ada yang itu saya kemarin tuh cerita dengan jamaah saya ngisi Masjid Muhajirin di Surabaya Nakau itu sana ke arah Terminal 8. Ya gitu. Jadi imam di situ ditegur oleh jamaah orang lewat situ. Kenapa? Sang imam lamunian takbir. Saking lampu itu jamaah lebih dulu. Paham Ibunda? Gimana dia ayahanda? Begini Ustaz dia. Allah. Jadi kami itu jadi kalau imam tuh sudah ya, jangan panjang-panjang. Allahu Akbar sudah gitu. Allahu Akbar. Ada yang apa namanya? Saking panjangnya tuh. Allah sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Lah sujud maksud. Padahal sujud itu bacaan sudah beda. Yang namanya takbir dan tasbih sami Allah liman hamidah itu bacaan antara dua rukun. Yakni antara berdiri dengan ruku. Itu bacaan takbir tuh. Itu minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Nah, itu takbirnya tuh bacaan antara berdiri dengan ruku. Kalau sudah ruku itu beda lagi bacaannya. Subhana Rabbiyal azim misalnya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Jangan Sami Allahu liman hamidah. Langsung. Paham? Jadi Sami Allahu liman hamidah. Sampai juga assalamualaikum tuh. Kadang ada yang lamunian assalamualaikum itu. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullah. Kamu belum nunggu yuk. Assalamualaikum
iya kan? Makmum kok ibu-ibu nak pasar. Kacau. Wah, jadi nak disalahkan makmum secara mutlak. Bahaya pula. Ya kan? Secara mutlak mungkin makmumnya dia tidak mau nuruti imam, mendahului imam. Tapi gegara imam tuh panjang nian baca takbirnya tuh jadul apa namanya itu makmumnya kok tidak sabaran orang kan. Banyak imam yang ikut tuh dari sujud karena itu Allah Akbar. Itu kadang tuh tadi Allah kan kurang kalau imam kan makmum kan ikutnya baru. Iya. Ikutnya anggotanya tuh tadi udah mana? Iya. Nah itu. Jadi kita jadi imam juga. Intinya bacaan takbir tasmiyah yang sami Allah mamidah itu di antara dua rukun sholat. Yakni di antara berdiri dengan ruku, di antara ruku dengan iktidal itu bacaannya. Di antara berdiri ke sujud, di antara sujud ke duduk, di antara dua sujud. Bukan waktu sujud masih baca itu, bukan waktu ruku. Jadi itu kata ibunda tadi. Barnya itu pas kita Allahu Akbar. Nah, jangan sudah ruku Allahu Akbar. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lah kesini matuk mukanya. Harusnya tuh Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Supaya tadi itu jangan terlalu panjang dan juga tidak didahului oleh makmum. Ada pertanyaan? Nggak boleh tahu. Ngelingat kelakuan dulu. Hah? Iya, coba kita sempurnakan lagi sholat kita itu. Saya nggak maksa sih. Ustaz, aku masih nak baca usul, ya nggak apa-apa juga, silakan. Tapi sependek pengetahuan saya, tidak ada hadis, yakni Nabi melapaskan yang namanya niat. Niat itu kehendak di dalam hati. Yakni seseorang yang dia sudah melakukan sesuatu dalam keadaan sadar, tidak dipaksa, berarti dia sudah punya niat. Walaupun dia tidak mau melepaskannya. Sama seperti mau makan Ustaz, pakai niat itu. Padahal kita kenapa menakan itu? Lah, pinter antum. Harus doa dulu apa gimana Ustaz? Kan pinter antum. Pinter antum kan? Dari situ antum paham bahwa kita makan dulu kan nggak perlu kita sengaja aku mau makan buka lemari dulu bau apa itu kan tidak. Kita niat perut lapar, ambil piring, buka magicom, ya dah cedok nasi, ambil lauk, ya kan? Baca bismillah. Adapun bacaannya cukup bismillah. Ustaz kalau lupa baca bismillahnya, pas ingat bismillahi awalu. Ustaz lah selesai makan baru teringat belum baca bismillah, tidak apa-apa. Baca doa baca doa makan Ustaz. Nah itu pula tuh tidak ada baca doa Rabbi firli wali walidayya. Adapun Allahumma barik lana, perhatikan. Allahumma barik lana fima razaqtana, itu ulama beda. Beda tentang hadisnya itu, ada yang mendoifkan, ada yang enggak. Saya pribadi ikut ulama yang mendoifkan riwayat itu. Yakni riwayat apa namanya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Sama seperti doa puasa itu, nah buka puasa. Ya apa namanya? Allahumma lakasumtu. Wah, itu kan ulama beda. Ada yang menguatkannya, ada yang enggak. Saya sendiri ikut ulama yang mendoifkan riwayat itu. Yang kuat yang emak baca tadi itu. Sahabat semua. Ini hal yang biasa ya. Ya ini perbedaan tentang hadisnya. Tapi kalau yang baca niat kuat tadi itu tidak ada hadisnya masalahnya. Hadisnya yang lemah aja tidak ada, bayanglah. Kalau ada hadisnya lemah, mungkin masih bisa lah orang Ustaz ada hadisnya. Menurut Ustaz lemah, menurut
itu menurut kami kok itu ikut adu di jalan gitu lah. Atau tanyalah kepada yang lainnya, Ustaz, itu balik lagi cerita tadi dah. Saya masih nak baca, ya, memang wajar. Gaya saya bukan gaya mertua saya itu. Ketika saya jadi mantunya, lalu sering ngobrol di rumah kan agama Amri. Lalu saya dakwahin beliau kan, nggak ada mah ini, serius nak, iya nggak ada. Nah dia sering tuh berapa waktu kan, tahu-tahu dia datang ke saya dipukulnya mulut saya. Ngapa mah? Mama masih baca itu tadi baca niat. Ya wajar lah orang 40 tahun lebih baca apa niat sebelum apa sholat itu emang sudah terbiasa kan, sama kayak kita makan nasi kan. Nggak biasa makan nasi. Jadi kalau tidak makan nasi, rasanya sama seperti orang itu sudah 40 tahun lebih baca niat sebelum sholat, baca niat sebelum, memang berat dia. Merubah itu memang berat karena sudah terbiasa, bahkan sudah refleks gitu, ya kan? Sama seperti kayak orang takbir sudah bertahun-tahun, Allah susah merubahnya itu, udah adu itu, kan nggak terbiasa dulu. Padahal ada mutar tuh. Itu. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Waktu sudah masuk sholat Isya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat apa? Muazin kita udah sampai. Lah nunggu lah ngintai masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap azan.